Bimbel. Selamat siang, Kak Strangers. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Baik ya. Kita lanjutkan sesi di hari kedua setelah tadi malam. Kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal dari tahun 2022 sampai tahun 2025, prediksi yang akan keluar, soal-soal SIMAK UI. Izinkan saya share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, baik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, kita langsung saja ya eh, masuk pada pembahasan soal. Baik teman-teman, kemarin kita sudah membahas beberapa soal tentang reading comprehension dan kali ini ada beberapa soal reading comprehension dan yang lainnya kita juga akan bahas seperti request tadi malam yang sudah gabung seperti tenses, kemudian klausa, kemudian grammar ataupun blank space ya untuk mengisi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman yang diinginkan kemarin. Soal yang akan mengisi blank space seperti ini. Betul, Kak. Ya, oke betul ya. Kita akan bahas kali ini di teks pertama yaitu soalnya seperti ini. Di soal 40 di soal SIMAK UI 2022 di sini ada pilihannya bla 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 di bla bla bla. Nah, teman-teman disuruh mengisi apa sih di sini? Di sini pilihannya ada a reflection of, separate from, a mix between, included in, comprised of. Nah, di sini adalah ada beberapa kata kerja, kemudian kata benda, kata sifat, yang mana yang harus teman-teman isikan pada blank space. Kita baca keseluruhan teksnya di sini. Yang D ya, tadi kita fokusnya yang D untuk soal nomor 40. Finally, a less common shape, lenticular galaxy seems to be bla bla bla, an elliptical and a disk galaxy. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada kata seems to be sama setelah blank space itu ada model N yang diikuti N. Nah, bagaimana cara menjawab ini, teman-teman? Apakah diisi kata kerja, atau kata sifat, atau kata benda? Itu nanti yang akan teman-teman pahami ketika mengisi seperti ini. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak paham kalimatnya, gitu. Tapi kita pahami dulu kalimatnya ya. Finally, a less common shape rectangular galaxy seems to be. Ini artinya apa? Kemudian kira-kira ini diisikan kata kerja, atau kata benda, atau kata sifat. Nanti kita akan bahas ini pada pembahasan seperti ini, teman-teman. Seems to be ini adalah sebuah frasa. Frasa ini merupakan kata kerja tidak langsung atau indirect verb yang artinya tampaknya atau kelihatannya, gitu. Kemudian strukturnya biasanya seems to be itu harus ada subjek. Sebelum seems to be ada subjek. Kemudian diikuti past participle, adjective, atau noun. Nah, ini kata kunci
untuk menjawab blank space tadi, teman-teman. Jadi setelah kata seems to be harus diikuti past participle, adjective, atau noun. Contohnya di sini ada kalimat they seems to be happy. Happy ini adalah adjective. It seems to be broken. Di sini juga masih kata sifat ya. Kemudian jawaban yang tepat di sini adalah yang di included in. Ini pembahasannya, teman-teman. Included in ini adalah past participle. Tadi di sini kita sudah lihat bahwa setelah subjek kemudian seems to be itu diikuti past participle, adjective atau noun. Nah, di sini included ini masuk pada past participle dari kata kerja include yang artinya menyertakan atau termasuk gitu ya, teman-teman. Dan setelah kata included in ada frasa yaitu di sini model an elliptical and a disk galaxy. An ini digunakan untuk kata yang diawali dengan vokal ya. Di sini i karena apa namanya di sini kata benda yang diawali huruf e atau i yang artinya sebuah gitu. Kalau selain i, kalau a i u e o itu kan diikuti dengan eh, an, kalau itu selain a i u e o gitu. Nah, ini jadi keduanya itu diawali an seems to be included in an elliptical and a disk galaxy. Nah, dari sini teman-teman paham tidak untuk bentuknya? Sini ya. Subjek plus seems to be kemudian diikuti past participle, adjective atau noun. Jadi jawaban yang tepat itu included in gitu. Ini. Kalau a reflection sendiri artinya apa, teman-teman? A reflection of. Refleksi dari gitu ya. Separate from terpisah dari. Kemudian a mix between ini campuran di antara. Included in termasuk. Comparison of ini perbandingan. Nah, kita lihat tadi, kenapa kok jawabannya included in? Kira-kira sesuai tidak? Finally, a less common shape, lenticular galaxies seems to be diisikan included in an elliptical and a disk galaxy. Setuju, teman-teman? Jawabannya included in? Sudah sesuai? Kira-kira udah sesuai belum? Dengan rumus tadi, diikuti participle, noun, atau adjective. Itu ya. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, 41. Titik-titik. Nah, di sini ada pilihannya. The hydrogen atoms draw closer. Yang B, the closer atoms draw hydrogen. Yang C, the atoms draw hydrogen closer. Yang D, the hydrogen atoms closer draw. Yang E, the closer hydrogen atoms draw. Kira-kira yang tepat yang mana? Kita lihat itu tadi yang B. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang B, as bla bla bla, the cloud begins to rotate and their collective mass increases, which causes their gravitational force uh, to also go up, and eventually the gravity causes the gas to collapse into
a swirling disc. Kata kuncinya di sini ada S. Pembahasannya seperti ini, teman-teman. Ini termasuk sentence dan klausa ya. Jadi membahas tentang sentence and clause, kalimat dan klausa. Ada beberapa jenis kalimat dan klausa itu nanti ada simple sentence, ada compound sentence, ada compound complex sentence dan sebagainya, teman-teman. Kita fokus pada soal tadi. Di soal tadi diawali dengan S, bla bla bla. The cloud begins to rotate and their collective mass increases, which causes their gravitational force to also go up, and eventually the gravity causes the gas to collapse into a swirling disk. Nah, bagian yang kosong ini, ketika teman-teman ingin mengisi kalimat awal, S, titik-titik, yang artinya di sini S itu saat, titik-titik, terjadi awan mulai berputar. Nah, teman-teman mengisi setelah saat ini apa isinya, gitu. Jadi kita ingin menyatakan bahwa ketika atom hidrogen saling mendekat, sesuatu terjadi. Jadi kita butuh klausa seperti as the hydrogen atoms draw closer, saat atom hidrogen saling mendekat. Ini contoh dari klausa ya, sentence and clause. Kalau teman-teman ingin memahami tentang klausa, bagaimana mengisi, as ini juga bisa diartikan hampir sama dengan when. When atau ketika atau saat. Nah, when di sini tadi pilihannya pilihan jawabannya adalah kira-kira yang mana yang tepat? The hydrogen atoms draw closer, the closer atoms draw hydrogen, the atoms draw hydrogen closer, atau the hydrogen atoms closer draw, the closer hydrogen atoms draw. Hampir mirip-mirip, teman-teman. Tetapi yang tepat adalah yang C. Sorry. Ya, yang C. Ini, as the atoms draw hydrogen closer, the cloud begins to rotate and their collective mass increases. Saat atom menarik hidrogen lebih dekat, awan mulai berotasi dan massa kolektifnya meningkat. Itu arti dari kalimat tadi. Jadi, as ini dipakai untuk menggantikan when saat menjawab pertanyaan pada kalimat rumpang tadi. Syarat kalimatnya adalah minimal terdiri dari subjek dan kata kerja. Berarti kalau subjek dan kata kerja dalam pembahasan ini masuk pada simple sentence, teman-teman. Minimal terdapat subjek dan kata kerja atau subjek plus verb. Contoh simple sentence ini. Jadi terdapat subjek dan kata kerja. Contoh pola kalimatnya, Emily eats pizza. Ini adalah subjek, kemudian eats itu adalah kata kerja, pizza itu objek. Ini namanya main clause. Nah, tadi di soal 41, the atoms ini adalah sebagai subjeknya, kemudian draw ini adalah sebagai verbnya, hydrogen closer ini adalah objeknya, teman-teman. Itu. Kita lihat di sini. As the atoms, kalau kita ikutkan di teks ini ya, setelah as itu diikuti kata kerja, subjek, baru kata kerja. As
atoms, the atoms, itu sebagai kata kerja saat si atomsnya, nah ini, saat si atomsnya itu draw, di sini sebagai verb, hydrogen closer, mendekat gitu ya. Ini adalah pembahasan tentang sentence, simple sentence. Dan kalau teman-teman mau belajar tentang sentence and clause, ini ada compound sentence. Kalau compound sentence itu terdapat dua, minimal dua, subjek plus verb. Kemudian terdapat compound conjunction, yaitu seperti when atau as tadi, terdapat dua klausa. Contohnya di sini. Charles was rich, but Kirk was poor. Ini ada dua, ya minimal ada dua subjek, yaitu subjeknya di sini dan sini. Ini harusnya subjeknya di Kirk, kemudian verbnya di was poor. Ini adalah contoh compound sentence. Kalau untuk kompleks sentence, nanti terdapat minimal juga dua subjek, terdapat kompleks conjunction. Jadi ada beberapa teman-teman kalau mengisi blank space, itu biasanya juga membahas tentang conjunction. Jadi teman-teman harus paham contoh-contoh conjunction seperti yang tadi pada soal 41, itu conjunctionnya adalah as, yang artinya hampir sama dengan when. Kemudian ada compound complex sentence juga di sini. Nah, di sini ada when. Kalau di sini conjunctionnya but, di sini ada when. Ini teman-teman harus memahami pola-pola ini untuk menjawab blank space. Karena di blank space itu menanyakan tentang sentence and clause. Kemudian kita lanjutkan soal 42. The price kind of in paragraph 5 is close meaning in meaning to. Nah, di sini fokusnya pada frasa kind of. Kind of itu sejenis ya. Paragraf 5. Pilihannya ada pleasant, somewhat, type of, inconsiderate, exceedingly. Kalau teman-teman sudah tahu arti dari kata kind of tanpa membaca teks, teman-teman bisa mengeliminasi pilihan jawaban di sini. Pleasant itu adalah artinya menyenangkan ya. Somewhat itu agak atau mirip. Type of itu juga artinya sejenis atau setipe. Kemudian inconsiderate atau kita lihat di teksnya dulu saja. Kind of. Paragraf 5. Baca sekilas kira-kira teman-teman langsung ketemu kind of? Enak banget tuh Mas Pius. Sudah ketemu kind Kind of? of epileptic stroke. Oke. Tapi dibayarin nanti. Ada di last Tuh aku deh. Ada. last Iya. sentence Iya, paragraf ada. 5 ya. Garis bawah kalau. 2000. Kind of elliptical but still a roasting dish. Oke. Kalau teman-teman tahu artinya tadi kind of Harus itu dipengaruhi. jenis, sejenis, Jenis. ya jenis, berarti pilihan yang tepat tadi Men-left up of kamera, yang mana? Pleasant, somewhat, on kamera mempukul Nadine. type of, inconsiderate, exceedingly. Yang artinya sama. Close meaning artinya sama. Langsung bisa menjawab ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang mana? Boleh coba. Jawabannya adalah kind of sama dengan
type of, yaitu yang C. Karena artinya sama-sama sejenis. Gitu. Ini adalah penjelasannya, teman-teman. Di sini, kata kind of itu memiliki makna yang sama dengan type of karena jenis dari. Nah, di sini kita baca dari kalimat terakhir paragraf 5. Their gravitational tug on one another creates a shape that looks like a lentil, kind of elliptical but still a roasting dish. Tarikan gravitasi mereka satu sama lain menciptakan bentuk yang terlihat seperti miju-miju semacam elips, tetapi masih berupa piringan yang berputar. Jadi semacam atau sejenis, nah seperti itu. Jadi sama artinya dengan type of. Oke, kita lanjutkan di soal 43. Di sini kalau ada kata will be, being, was, had been, is, pilihan ini masuk pada materi apa, teman-teman? Ada yang tahu masuk materi apa? Halo, teman-teman, Kak Strangers? Konjungsi, Kak. Konjungsi? Oh ya, sorry. Tadi before we start, actually kalian harus buka buku dulu ya. Pak Arka tadi lupa foto. Mau difoto dulu? Teman-teman boleh on sebentar ya? Aja nggak dilanjutin aja nggak apa-apa kok. Oh, nggak apa-apa. Oke. Baik, kalau Oh iya, gitu kita... eh, Ya? oh iya kak, ini yang gabung di sini bukan cuma yang UI aja ya, yang UGM juga punya, yang ada yang gabung anak-anak UGM, tapi mereka Oh, nggak punya. oh gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Apa tadi teman-teman? Boleh eh, jawab ini masuk materi apa? Jadi kayak coba guessing guessing the material. Teman-teman tebak, ini materi apa? Tensis, Kak. Oke, ada yang jawab tensis. Coba ada lagi? Mungkin. Ketika saya tanya jawab sama teman-teman, teman-teman boleh open mic ya, ataupun di chat. Nggak apa-apa, jadi kita saling interaksi. Ada yang jawab grammar, tenses, conditional sentence. Oke. Setidaknya teman-teman tahu ini jenis materi apa yang keluar. Jadi teman-teman kalau ada kata will be, kemudian being, was, had been, is, ini masuk materi tenses atau masuk di grammar, teman-teman. Berarti teman-teman harus tahu nih, ini masuk tenses apa. Kemarin ada yang request tentang tenses ya, betul? Ada yang request tentang tenses dan ini keluar di soal nomor 43. Soal tenses ini, nah ini penjelasannya teman-teman. Teman-teman harus paham, ini yang harus diisikan itu tenses yang mana yang benar gitu. Jadi kalau yang kita bahas yang dari pilihan ganda yang A, will be, itu masuk simple future tense ya. Jadi yang akan terjadi di masa depan. Biasanya setelah will itu diikuti be. Kemudian diikuti dengan bisa kata sifat atau
yang lainnya. Kemudian kalau being ini masuk pada tenses, ini bukan tenses tunggal ya, tapi bagian dari continuous tense atau bisa di present continuous tense atau di past continuous tense. Nanti ada being ini. Biasanya juga digunakan di passive voice, teman-teman. Nah, ada beberapa soal tentang passive voice yang teman-teman harus tahu bagaimana mengisi sesuai tensesnya, yaitu apakah pakai is atau was atau are being, atau ini juga bisa masuk materi gerund. Contohnya di sini being late is rude. Nah, di sini maksudnya gerund. Kemudian ini contohnya kalau di present continuous ini the work is being done. Ini adalah kalimat pasif. Kemudian he was praised for being honest. Ini termasuk gerund atau kata benda dari kata kerja gitu. Kemudian untuk was ini masuk tensi simple past tense. Was itu digunakan untuk simple past tense yang sudah terjadi ya, teman-teman. Digunakan di subjek tunggal I, he, she, it. Contohnya she was tired yesterday. Nah, di sini was ini menandakan bahwa sudah lampau. Kemudian kalau had been ini masuknya past perfect atau past perfect continuous. Di sini nanti teman-teman jika diikuti being atau verb ing strukturnya seperti had been plus adjective atau verb ing atau passive verb. Contohnya she had been a teacher before she moved abroad. Kemudian yang ini is masuknya tensi simple present tense. Nah, teman-teman harus bisa memahami tenses ini. Jadi ketika teman-teman memilih yang seharusnya diisikan itu tensesnya yang benar yang mana gitu. Gitu. Ini penjelasan tenses dari pilihan ganda. Kita kembali ke soal. Ke teksnya ya. Tadi soal nomor 40, sorry, 43, titik-titik will be yang A. Kita baca blank teks yang A. Dari di sini ya. A disk galaxy, also called a spiral galaxy, bla bla bla, shaped like a fried egg. Nah, yang tepat, teman-teman harus mengisi tenses apa ini? A disk galaxy, also called a spiral galaxy. Bla bla bla, shapes like a fried egg. Apakah will be, atau being, atau was, atau is? Yang tepat yang mana, teman-teman? Kita lihat penjelasannya ya. Jadi penjelasannya adalah di sini jawabannya adalah A. Masuknya simple present tense. Kenapa simple present tense? Karena ini adalah kalimat pasif. Ini masuk materi tenses, tetapi juga masuk materi passive voice, teman-teman. Kalau materi passive voice itu kalimat aktif dipasifkan. Setelah kita bisa lihat di sini setelah galaxy, kemudian is shapes like a fried egg, sebuah lempengan galaksi yang juga disebut sebagai galaksi spiral terbentuk seperti telur goreng.
diikuti is. Maksudnya simple present. Karena kenapa teman-teman? Di sini ini adalah sebuah atau satu. Kemudian is itu untuk subjek yang tunggal ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 44. The sentence, it turns out that galaxy shape tell us something about the events in that galaxy's ultra long life should most probably be in pilihannya 2, 4, 1, 5, 3. Ini paragraf ya. Masuk di paragraf mana? The sentence, it turns out that galaxy shape tell us something about the event in that galaxy's ultra long life. Teman-teman pahami dulu. Ini, kalimat ini kemungkinan keluar di paragraf mana gitu. Kita lihat teksnya. Di sini ada paragraf 1, paragraf 2, 3, kemudian 4 dan 5. Tadi membahas tentang galaksi long live. Ada di paragraf mana? Apakah paragraf 1 yang membahas tentang itu, atau di paragraf 2? Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar, Kak. Ya. Kira-kira tadi di paragraf berapa? Sebab kemungkinan masuk paragraf berapa? Soalnya tadi it turns out that galaxy shape tell us something about the event in that galaxy's ultra long life. Jadi bentuknya itu yang menceritakan tentang pada kita tentang sesuatu, tentang bentuknya ya. Nah, coba baca sekilas yang membahas tentang bentuk. Ada di bagian paragraf 4, yaitu finally, a less common shape lenticular galaxy seems to be an elliptical and disk galaxy. It may be then that when a disk galaxy uses up all its gas and can form any new stars, the existing stars begin to interact. Paragraph 4. Their gravitational tug on one another creates a shape that looks like lentil. Kind of elliptical but still a rotating disk. Jadi di bagian paragraf 5 merupakan akhir pembahasan tentang bentuk galaksi dan gravitasinya ya teman-teman. Ini ada di paragraf 5. Jadi kata kuncinya adalah yang menceritakan pada kita tentang bentuk
bentuknya gitu. Jadi yang membahas tentang bentuk-bentuknya tadi ada di paragraf 5. Apakah benar atau tidak di sini? Benar ya teman-teman, karena di sini a less common shape, yaitu membahas tentang bentuknya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 45. Kalau teman-teman pahami, ini juga masuk materi apa? Tentang apa? Touch, are thinking, think, are touched, have touched. Masuk materi apa teman-teman? Tenses, ya betul. Tapi termasuk kata apa teman-teman dari pilihannya tadi? Touch ini kan termasuk kata kerja atau verb, yaitu bentuk kedua dari kata think. Kemudian are thinking ini masuknya pada, kalau touch ini bisa di simple past tense. Kalau are thinking ini masuk di present continuous tense. Kemudian kalau think ini masuk di present tense atau present simple. Kemudian kalau are thoughts ini bisa masuk di present perfect atau di passive voice. Kemudian have thoughts ini juga masuk di present perfect. Gitu. Ada have, has, diikuti verb 3. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah yang D, elliptical galaxies, bla bla bla, to be a product of galaxy merger. Galaksi elips sebagai produk dari penggabungan galaksi. Jawabannya are touched. Karena di sini elliptical galaxies subjeknya lebih dari satu atau jamak ya teman-teman. Galaksis di sini bukan subjek tunggal tetapi subjek jamak yang diikuti dengan are. Kemudian touch di sini adalah verb 3, yaitu ini adalah kalimat pasif voice. To be a product of galaxies merger. Nah, di sini adalah penjelasan tensesnya teman-teman. Kalau yang touch ini masuk simple past tense yang sudah saya bilang tadi, kata kerja bentuk kedua atau lampau. Kemudian are thinking ini present continuous tense. Ini bisa digunakan untuk yang sedang berlangsung. Ada to be, am, is, are, plus verb ing. Tergantung subjeknya. Kalau are itu digunakan untuk they, we, you. Kemudian kalau yang is itu he, she, it. Yang I itu am. Kemudian kalau think ini simple present tense atau verb 1. Kalau yang di sini present simple passive. Nah, di sini tadi jawabannya adalah yang D, yaitu present simple passive voice, teman-teman. Jadi kalimat passive voice itu diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan to be, tergantung to be-nya ya. Passive voice-nya itu to be-nya bisa di present simple, bisa di past simple juga, atau present perfect, tergantung nanti kalimat selanjutnya. Kemudian have touch ini present perfect tense, biasa digunakan di present perfect gitu.
Oke, kita lanjut ke teks berikutnya. Which of the following can be inferred from paragraph 3 about her career at Exeter University? Di sini infer yang mana yang kita bisa lihat di paragraf 3 nanti yang menceritakan tentang karirnya di Exeter University. Fokusnya adalah paragraf 3. Nah, kita baca pilihannya. She did not receive any support from the university. Apakah dia itu tidak mendapatkan support dari universitas? Atau B, male professors controlled all of her work there. Apakah profesor laki-laki yang mengontrol pekerjaannya di sana? Yang C, her university's colleagues looked down on archaeology during her career there. Yang D, she spent more time teaching than working in archaeological sites during her time at the university. Yang E, there were some experts in archaeology when she was working at the university. Yang membahas tentang karir di Exeter University, paragraf 3. Coba teman-teman baca di paragraf ketiga. 1, 2, 3. After the war, she became a special lecturer at the University College of the Southwest at Exeter, later to become Exeter University. There she worked hard on the conservation of scheduled monuments, especially after a small hill fort nearby was leveled by a local farmer. Her time at Exeter was marked by her struggle to create a new archaeology department and to prove to other academics that archaeology was a valuable subject. In this, she was repeatedly thrust. It was only after she retired that the Department of Archaeology and History was set up. But it was still under a male professor's guidance. Nah, yang menceritakan tentang karirnya di university lecturer tadi, Exeter tadi apa di sini? Become a special lecturer at University College. Ya. Kira-kira pilihannya yang mana? Yang sesuai, teman-teman. A, B, C, D, E. Jadi manakah pernyataan yang dapat disimpulkan? Jadi infer itu bisa juga diartikan kesimpulan ya teman-teman. Sama dengan conclusion atau conclude, infer itu sama. Nah di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Saat berada di universitas tersebut, usahanya kerap digagalkan oleh orang-orang sekitarnya. Namun tidak membuatnya gentar, Lady Fogg bisa membuktikan kemampuannya hingga menjadi arkeolog wanita. Jadi, her university's colleagues look down on archaeology during her career there. Teman kuliahnya memandang rendah karirnya. Jawaban yang tepat adalah yang Siapa C. yang segini? Tapi kalau udah selesai, di quiz aja. Iya. Oke, nomor 36. According to the passage, which of the following is true of Lady Alien Fox's childhood? Kata kuncinya adalah kalimat yang benar, kemudian Lady Alien Fox childhood, jadi masa kecilnya. She came from a privileged family. Yang B, Edwardian life did not affect her. Her mother allowed her to be whatever she want. Yang D, she could do anything that she want without any prohibition.
her mother did not enjoy her life. Pernyataan yang benar menurut teks masa kecilnya Lady Alien Fox itu yang mana? Kita baca paragraf pertama, karena paragraf pertama itu membahas tentang masa kecilnya atau awal. Di sini, Lady Alien Fox, 1907 until 2005, was one of the first female lecturers in archaeology. She described her desire to do something as a result of having observed the indolence and boredom of upper class Edwardian life for her mother. She was restricted in many ways by her gender. Jadi di sini dia itu karena perempuan itu tidak boleh. Her father was particularly opposed to her becoming a female academic or a blue stocking. Jadi kalau perempuan itu pada zaman di sini Lady Alien itu tidak boleh mempunyai akademik yang tinggi gitu. Although she managed to read English at Cambridge, women were not granted degrees when she studied. She was unable to get a full degree until 1948. Nah, dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan masa kecilnya itu bagaimana. Jadi ibunya melarang, ayahnya juga. Dalam akademik atau sebagai arkeologi. Pernyataan yang tepat mana, teman-teman? She came from a privileged family. Edwardian life did not affect her. Her mother allowed her to be whatever she want. Yang si ini jelas tidak ya, karena tadi apapun dilarang. She could do anything she wanted without any prohibition. Ini juga tidak benar. Kemudian her mother did not enjoy her life. Itu juga tidak benar. Tinggal yang A sama B. Apakah Edwardian life did not affect her? Jadi pernyataan yang benar ini adalah Lady Alien Fox itu berasal dari keluarga yang terpandang. Awalnya Lady Fox itu ingin menjadi arkeologi tetapi ditentang karena permasalahan gendernya. Gitu teman-teman. Jadi she came from a privileged family. Ini kesimpulan masa kecil si Lady Alien Fox. Which of the following in the best summary of the passage? Summary, best summary of the passage. Berarti teman-teman harus membaca keseluruhan untuk membuat ringkasan atau summary. Kita baca di pilihannya. Lady Alien Fox worked hard at archaeological site and the university. Because of her work, archaeology has advanced as an academic discipline and a profession. Yang B, archaeology did not welcome women before Lady Alien Fox. However, she managed to be one of the most successful and influential archaeologists. Yang C, Lady Alien Fox did not let gender construction limit her life. She worked hard and made a name from herself in archaeology. Yang D, Lady Alien Fox fought gender stereotypes by choosing an academic profession as a career. Her work and effort to establish an archaeology department changed the face of archaeology. Yang E,
Lady Elian Fox became a prominent figure in archaeology just before her retirement, and archaeology department was established at Exeter University because of her relentless effort. Kira-kira pernyataan mana yang tepat sebagai the best summary? Coba teman-teman baca sekilas dari paragraf 1 sampai ke 3 untuk membuat ringkasan materi. Tipsnya adalah teman-teman pahami di paragraf pertama itu membahas apa, paragraf kedua membahas apa, diambil main idenya. Kalau di paragraf 1 ini membahas tentang awal mula si Lady Elian Fox yang ingin menjadi first female lecturers and archaeology ya, kemudian perjalanannya seperti apa. Yang paragraf kedua, di sini membahas tentang Lady Fox yang kemudian ke Richburg Roman Fort in Britain, yaitu mengelola museum, kemudian training, special training course for archaeology and museums, and most professionals learn on the job, having come with another area expertise. Jadi di sini dia belajar kemudian menjadi arkeologi profesional dan training di British Museum ya. Kemudian yang paragraf ketiga, after the war she became a special lecturer at the University College of the Southwest at Exeter, later to become Exeter University. Berarti yang paragraf 3 ini membahas tentang karirnya di Exeter University. Jadi yang tepat untuk meringkas, ini yang mana teman-teman? Coba teman-teman pahami pilihan gandanya. I give you 1 minute to answer this question, teman-teman. Jadi ringkasan paragraf 1, 2, dan 3. The best summary-nya yang mana? Ini yang D ini tadi apa sekarang ya? Ayo coba teman-teman jawab di chat. Boleh. Oke, ada yang C. C atau E. Ada yang C, ada C atau E. Kita baca yang C sama E, yang lain diabaikan. Lady Elian Fox did not let gender construction limit her life. She worked hard and made a name for herself in archaeology. Bisa juga kita baca yang E. Lady Elian Fox became a prominent figure in archaeology just before her retirement, and archaeology department was established at Exeter University because of her relentless effort. Kita lihat jawabannya yang tepat. Bukan C, bukan E, tapi jawabannya yang D. Kenapa yang D, teman-teman? Di sini Lady Elian Fox gender stereotypes by choosing an academic profession as a career. Her works and
effort to establish an archaeology department changed the face of archaeology. Jadi, teman-teman, eh, mungkin pilihannya itu hampir-hampir sama ya ketika meringkas suatu paragraf atau teks. Teman-teman harus bisa mengambil main idea atau ide pokok pada setiap paragrafnya, kemudian digabungkan, teman-teman. Karena dari awal tadi, ini membahas tentang gender, yaitu yang dipermasalahkan karena perempuan itu tidak boleh di academic profession, kemudian tidak boleh di arkeologi, tetapi Lady Alien ini tetap belajar, tetap memilih di arkeologi sebagai karirnya, itu teman-teman. Sampai dia sebagai dosen di Universitas Exeter tadi. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Yaitu dengan cara skimming. Kalau skimming itu teman-teman mencari secara general, secara umum, kemudian dicari spesifiknya membahas apa gitu. Kita lanjut ke soal SIMAK UI 2023. Masih tentang reading comprehension. Why does pregnancy become bad impact for students? Why? Nah, di sini adalah ada WH question. Teman-teman harus paham. Why itu artinya kenapa. Berarti pasti akan jawabannya ada because ya. Atau cause and effect. Kenapa kehamilan ini menjadi impact yang buruk bagi murid? Kita baca pilihan gandanya dulu. Because students are too young to raise kids. Yang B, because students are forced to leave the school. Yang C, because students will find the difficulty. Yang D, because students are not allowed to raise kids. Because students should get married. Kita baca sekilas di teksnya teman-teman. Ini membahas tentang globally in 2021 an estimate 40% of adolescent girls and young women give birth before age 18. Early childbearing or pregnancy and delivery during adolescence can derail girls' otherwise healthy development into adulthood and have negative impact on their education, livelihoods, and health. Nah, di sini sudah membahas tentang negative impacts of their education ya, karena kehamilan di bawah umur 18. Untuk perempuan di bawah 18 tahun. Many girls who are pregnant are pressured or forced to drop out of school. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu jawabannya ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat tadi apa, teman-teman? Atau boleh selesaikan baca sampai paragraf 1 ini selesai untuk memahami kenapa impact buruknya. Can impact their educational and employment prospect and opportunities. Early pregnancy and childbearing can also have social consequences for girls, including reduced status in the home and community, stigmatization, rejection, and violence by family members, peers, and partners, and early and forced marriage. Nah, di sini banyak sebenarnya impact-nya. Ini ya. Mungkin dikucilkan, di social consequence, kemudian forced marriage, angka perceraian, kemudian penolakan dari family members, peers, and partner. Jadi pilihan yang tepat yang mana, teman-teman? Because students are too young to raise kids, because students are forced to leave the school, because students will find the difficulty, because students are not allowed to raise kids,
or because students should get married. Yang mana yang tepat? Terutama ini murid ya, yang ada hubungannya dengan pregnancy, bad impact, student. Itu 3 kata kuncinya. Yang B. Oke. Yes. Jawabannya benar, teman-teman. Yang jawab tadi yang B. Yang B, because students are forced to leave the school. Karena siswa terpaksa meninggalkan sekolah. Karena yang di sini yang ditanyakan adalah students ya. Many girls who are pregnant are pressured or forced to drop out of school. Karena otomatis kalau anak-anak perempuan yang hamil di usia di bawah 18 tahun, otomatis kan mereka sebagai murid dan harus keluar sekolah. Dan itu ada di paragraf, nih, ada di paragraf berapa teman-teman? 1 ya, di sini. Many girls who are pregnant are pressured or forced to drop out of schools. Nah, di sini. Can impact their education now. Ini masih gampang. Kita lanjut ke 37, soal 37. Ini masih reading comprehension. What should people do to overcome the young woman who give birth underage? What should people do to overcome the young woman who give birth underage? Kira-kira apa yang sebaiknya orang lakukan? Apakah educate students to achieve their dream? Give sex education at school? Make a strict rule at school? Give punishment to pregnant student? Atau yang educator needs to aware of students' condition. Yang tepat yang mana, teman-teman? Kalau langsung menjawab dari pilihan ini, secara umum, sebelum kita baca ke teks, teman-teman boleh guess the answer. Atau kalau teman-teman mau cek di bacaan juga boleh, kita cari di bacaan apakah ada. Adolescent girls, especially those in early adolescence, are particularly vulnerable to the health consequences of pregnancy and delivery. Nah, teman-teman boleh baca sekilas ya, pakai scanning and scanning. Di sini nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti itu adalah yang sesuai. Apa teman-teman? Jawabannya. B, Kak. B ya. Give sex education at school. Ya, betul. Jawabannya adalah yang B. Give sex education at school. Itu yang paling tepat. Kalau hanya yang A, ini kan to achieve the dream, kurang tepat ya, karena ada hubungannya dengan kehamilan. Kemudian make a strict rule at school, ini juga tidak bisa, istilahnya tidak bisa membuat peraturan yang strict. Bisa saja kan ini di luar sekolah. Kemudian give punishment juga tidak bisa. Kalau untuk aware sama condition ya pasti aware sih ya. Cuman kalau lebih tepatnya adalah give sex education at school. Yaitu efek dari kehamilan di usia dini, kemudian efek dari negatifnya. Nah, seperti itu. Itu bisa dimasuk pada sex education. Kita lanjutkan teks berikutnya. According to the text, what is not included the serious condition of the pregnancy. Berarti not include ya, yang tidak termasuk.
serious condition of the pregnancy. Di sini ada eclampsia, systemic infection, obstetric fistula, purpural ecocentris, purpural endometritis. Nah, ini masuk ke istilahnya tentang kesehatan ya, teman-teman. Masuk pada English for health gitu. Karena tentang pregnancy, kosakata yang agak sulit untuk dipahami, tetapi kita cek di teksnya. Ada nggak yang bukan termasuk, tadi apa yang bukan termasuk serious condition of the pregnancy? Ada tidak di teks? Ada ya, di sini ya, di paragraf 2, teman-teman. Tentang health consequences of pregnancy and delivery as their bodies may not be physically ready. Obstetric fistula, eclampsia, purpural endometritis, and systemic infection are just some of the serious condition. Berarti yang tidak termasuk tadi yang apa? Coba adanya obstetric fistula, eclampsia, endos. Nah, kita lihat di soal. Yang mana, teman-teman? A, B, C, D? Ada ya. Systemic infection tadi ada tidak pada bacaan? Obstetric fistula ada ya. Kemudian purpural endometritis juga ada. Kalau purpural ecocentris ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti jawabannya itu ya. Jawabannya yang C. Yang C atau? Oh ya, sorry, yang D. Ini jawabannya. Dan itu ada pada teks. Kalau itu teman-teman bisa langsung cek di teksnya. Lanjut ke soal berikutnya. What is the best title of the text? Nah, kira-kira kalau disuruh memberikan judul, teman-teman harus memahami paragraf 1, 2, 3 tadi membahas tentang apa. Di sini ada pregnancy of young woman, the effect of pregnancy, give birth before marriage, pregnant woman, pregnancy and childbearing. Kira-kira yang tepat yang mana? Pregnancy of young woman, the effect of pregnancy, give birth before marriage, pregnant woman, pregnancy, and childbearing. Baca teksnya sekilas lagi boleh. Di sini kan adolescent girl and young woman give birth before age 18. Adolescent girls lagi membahas ya. Di sini kemudian approximately 14% of adolescent girl and young women globally report giving birth before age 18. Nah, yang tepat yang mana, teman-teman? Pregnancy of young woman atau the effect of pregnancy, give birth before marriage, pregnant woman, pregnancy and childbearing. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Karena memang membahas secara umum itu pregnancy of young woman gitu. Oke, langsung ke soal 40 teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada which, whose, that, in which, whom. Ini masuk materi apa? Masuk materi apa teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat. Apa teman-teman?
Them. Preposisi? No. Preposisi itu ada in, between, under. Conjunction juga bukan. Conjunction itu kata penghubung ya. Ini adalah materi relatif pronoun, teman-teman. Relatif pronoun. Not even. Jadi Holiday. teman-teman bisa bisa apa ya? Highlight materi-materi yang sering keluar. Right. Ada pronoun, relatif pronoun. Ini adalah relatif pronoun. Titik-titik langsung. Nah, di sini. Which itu untuk kata benda, whose itu kepemilikan, kemudian that itu berlaku untuk orang atau benda juga, in which itu untuk tempat atau lokasi, kemudian whom itu menjelaskan objek. Jawabannya kan yang A, which, kita lihat soal 40 di teks 40 ini. Many girls who are pregnant are pressure of forced to drop out of school, which can impact their educational and employment prospect. Nah, di sini. Di sini, which can impact their educational and employment prospect. Which tadi kan untuk kata benda. Ini penjelasannya, teman-teman. Many girls who are pregnant are pressure or forced to drop out of school, which can impact their educational and employment prospects and opportunities. Ini masuk relatif pronoun. Jadi which itu untuk kata benda. Yang which can impact their educational. Many girls who are pregnant are pressure or forced to drop out of school. Jadi dari pressure or forced to drop out of school. Yang mana di sini yang artinya dapat impact atau mempengaruhi their educational, pengaruh di pendidikannya gitu. Oke, teman-teman, ini masuk relatif pronoun. Kita masuk ke soal SIMAK UI 2024. Masih sama ya, tentang reading comprehension. What is the relationship between the ideas in paragraph 4 and 5? Ini kemarin juga sudah kita bahas tentang relationship paragraf. Paragraf 4 dan 5. Kita baca pilihannya. Paragraph 5 explain the causes of the switch cashless society in the UK discussed in paragraph 4. Kita baca sekilas paragraph 4 and 5. 4. Britain has been at a forefront of the switch to a cashless. Ini kayaknya kemarin kita sudah bahas ya teman-teman ya. Tentang cashless. Udah, Kak. Udah ya, kita lewati aja ya. Karena sudah. Oke, kita masuk di sini. The other attitude regarding cashless society in the UK is attitude. Author's attitude itu apa? Regarding cashless society in the UK is critical, apologetic, positive, humorous, sarcastic. Author's attitude itu biasanya membahas tentang eh istilahnya apa ya? Attitude
Sikap. Ya, sikap. Jadi di sini kritikan yang ada hubungannya dengan kritik, mengkritik atau menyoroti gitu. Sikap. Nah, di sini jawabannya adalah yang A, critical. Tapi teman-teman juga harus baca dulu ya teksnya ya. Teksnya tadi. Kita lanjutkan. Karena tentang cashless ini udah kita bahas, kita masuk ke soal prediksi 2025. Nah, sekarang saya mau teman-teman baca ini sekilas, kemudian coba jawab. Masih ada waktu berapa menit ya? Masih ada waktu 10 menit, jadi satu soal coba 1 menit teman-teman di kolom chat. Soal blank space, coba dijawab. Nanti akan saya jelaskan setelah teman-teman mencoba menjawab. Kita bahas bersama. Tiga puluh satu. Its authors explain how metabolism by bacteria such as a short chain fatty acid production, producing, producer, produce. Ini adalah masuk pada kata kerja. Bisa masuk pada structure, tenses. Ini adalah verb. Boleh dijawab nomor 31. 31D. 32C. Oke, 31. Kita bahas 31. Ini teman-teman, untuk menjawab tadi, jawabannya D. D itu produce, yaitu verb, bisa verb 2, verb 3 ya. Dalam kalimat bahasa Inggris minimal terdapat subjek sama verb, subjek dan kata kerja. Jika kalimat lengkap bisa ditambah objek. Dalam kalimat tersebut itu adalah kalimat pasif, teman-teman. Kalau kalimat pasif itu masuknya pada passive voice. Passive voice tadi kata kuncinya adalah teman-teman harus tahu verb yang digunakan. Passive voice itu menggunakan verb di sini produced by bacteria. Bab 3 ya. Karena sudah diproduksi oleh gitu. Bisa verb 2 atau verb 3. Diproduksi oleh. Berarti kan sudah terjadi gitu. Jadi kita ambilnya adalah verb lampau. Itu teman-teman. Nomor 31. Nomor 32. Can titik-titik inflammation in the lung. Can. Nah, setelah can, apakah rejuvenate, boost, create, improve, suppress? Di jawaban nomor 32, dalam kalimat bahasa Inggris ini, eh, penulisannya menjelaskan bagaimana metabolisme itu dihasilkan oleh bakteri seperti asam lemak rantai pendek mampu menekan peradangan di dalam paru-paru. Jadi kita cari kata menekan.
suppress itu menekan, rejuvenate itu meremajakan, boost atau improve itu meningkatkan, create itu membuat atau menciptakan. Jadi jawabannya adalah menekan yang tepat. 33 ada in spite of, because, since, as, although. Ini conjunction. 33 kita baca titik-titik. Evidence of the links between gut bacteria and lung health is strengthening the researchers behind the new study, write that direct evidence. Nah, titik-titik di awal ini sebaiknya diisi apa? In spite of, because, since, as, atau although. Ini penjelasannya. Kata penghubung adverb kontras antara lain although, even though, though, while, and whereas, maka jawaban yang tepat itu adalah although ya teman-teman. Karena kalau untuk because, since, as itu biasanya penghubung sebab akibat atau cause and effect. Harus ada adverb of cause connectornya. Karena di kalimat ini tidak ada cause and effect, langsung titik-titik apa gitu, jadi isinya adalah although. Kalau untuk soal nomor 34, this data allow them to calculate titik-titik yogurt and fiber the participant consume. This data allow to calculate titik-titik yogurt and fiber. Jawabannya the number of, a number of, the amount of, a great number of, atau a lot of. Dari kalimat awal, the researchers collect information about its participants' diet. Jadi, si peneliti itu mengumpulkan informasi tentang setiap peserta yang diet ya, di sini. This data allowed them to calculate apakah the number of yogurt and fiber the participants consume, atau a number of yogurt and fiber the participant consumes, atau the amount of yogurt and fiber the participant consume, atau a great number of, atau a lot of. Oke, jawabannya adalah yang C, yaitu the amount. Amount itu jumlah ya teman-teman. Kalau number itu digunakan di benda yang bisa dihitung. Kalau fiber itu kan serat. Serat kan ini tidak bisa dihitung. Kayak masuk di apa? Uncountable noun gitu. Kalau untuk yang number, yang menggunakan number itu adalah yang countable noun. Karena tadi setelah kalimat yogurt and fiber. Yogurt sama fiber itu kan maksudnya uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Makanya menggunakan amount. Jadi kenapa tidak memilih number-number itu tadi. Terus nomor 35, there are also titik-titik other factors that play a role in lung cancer, including age, ethnicity, educational level, obesity, and smoking status. Took into account, conducted, undertook, provided, performed. Di sini masuk kata kerja semua. Diikuti setelah subjek itu kata kerja. Yang sesuai yang mana? They also took into account other factors atau they also conducted other factors atau undertook, provided atau performed.
Nih, pilihannya adalah yang A, took into account yang artinya mempertimbangkan. Karena kata-kata setelahnya adalah beberapa faktor. Jawabannya adalah di sini ya, took into account. Ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman dari beberapa teks yang sudah kita bahas tadi. Ini sebenarnya masih ada beberapa teks, tapi hampir sama juga karena apa? eh Blank space sebenarnya untuk latihan seperti ini. Teman-teman mengisikan blank space. Tipsnya adalah teman-teman, ini saya coba stop share. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup teman-teman? Boleh tanya. Jadi ini summary dari saya untuk tips. Sentence and clause. Teman-teman bisa pahami di reading comprehension menggunakan teknik ini. Skimming sama scanning. Kemudian sentence and clause. Tadi beberapa yang sering muncul atau sering keluar pada soal-soal tersebut tentang klausa. Jadi teman-teman bisa belajar tentang simple sentence, complex sentence, compound sentence, dan sebagainya ya. Kemudian tenses. Tenses, teman-teman bisa mempelajari tentang vocabulary juga, grammar, structure, sama konteks, konteks kalimat, bagaimana memahami bentuk-bentuk tenses. Jadi tidak salah ketika mengisikan. Ini tips dari saya yang harus sama pronoun sama relatif pronoun ya. Kemarin kalau untuk pronoun teman-teman sudah kita bahas di hari pertama. Kalau untuk relatif pronoun kita sudah bahas tadi. Dan soal tenses biasanya juga pada soal blank. Gitu. Itu dari saya teman-teman, ada pertanyaan? Bedanya with sama that. Tadi sudah saya jelaskan ya. Sebentar. Saya coba share dulu. Tadi with sama that. Atau mungkin masih ada yang ingat tadi soal nomor berapa? With sama that. Bentar ya, saya carikan dulu. With sama that. Nah, udah ketemu. Kalau which itu digunakan untuk kata benda, kalau that itu berlaku hanya untuk orang dan benda, tetapi bedanya eh,
Which itu hanya untuk kata benda. Kalau that itu bisa digunakan untuk kata benda, tapi juga untuk orang juga, gitu. Misalnya, he is the man that wants to give me a doll. That what? Nah, he is the man that ini menggantikan the man. Ini kan orang, ya. Contohnya seperti itu. Jadi bedanya which digunakan untuk kata benda, kalau that bisa untuk orang, tetapi juga bisa untuk kata benda. Itu masuk ke relatif pronoun ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Karena time is up, waktunya habis. Tidak ada ya? Semoga eh, bisa sedikit membantu teman-teman belajar hari ini, pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman persiapan. Semoga eh, teman-teman bisa lancar dalam tesnya nanti ya, ketika ujian. Terima kasih banyak atas gabungnya siang ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, semangat teman-teman, KS Rangers. Jangan lupa belajar dan berdoa. Semoga teman-teman bisa lolos ujian SIMAK UI dan yang UGM juga bergabung. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.